Bismillahirrahmanirrahim. Hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa inna sahih hadis kitabullah ta'ala wa khairu huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa asdaqul qailin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amru an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Shadaqallahu maulana azim. Surah Yusuf ayat 33 sampai 41. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya, artinya wallahu alam. Telah berkata Nabi Yusuf keadaannya munajat kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Ujar sidin, hai Tuhanku, penjara itu lebih suka kepadaku dari apa yang mereka mengajak akan daku kepadanya, yaitu untuk perzinahan. Jadi sidin berdoa kepada Tuhan karena yang asalnya seikung Siti Zalekha nang menghendaki sidin, terbalik orang yang 45 itu membojok untuk Siti Zalekha sekalinya untuk dirinya sendiri nang hendak yuanawan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, ujasin karena kebanyakan macam ini nang satu jadi menjadi 45, 46. Ya Tuhanku, penjara lebih suka kepadaku dari apa yang mereka bawa akan daku, mereka ajak akan daku kepadanya, itu untuk perzinahan tadi yang membawa kepada kecelakaan dan azab yang pedih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau menghindarkan daripadaku tipu daya mereka, niscaya aku cenderung kepada mereka itu untuk memperkenankannya itu atas tuntunan tabiat manusia dan hukum kekuatan syahwat. Karena yang membojok nih orangnya langkar-langkar juga. Jadi yang tabiat manusia sudah jarang yang selamat. Tapi karena Nabi maksum terpelihara aja karena melihat burhan daripada Tuhan. Wa akum minal jahilin, dan aku jadi daripada orang yang jahil kalau mengerjakan itu perzinahan tadi, kurang dan kadang mengamalkan dengan ilmunya. Dan mengapa doa sidin itu Allah Ta'ala mengabulkan. Fastajaba lahu rabbuhu fasawfa anhu kaidahunna.
maka memperkenankan bagi Nabi Allah Yusuf oleh Tuhannya. Karena Nabi Yusuf berhimmat berdoa, berlindung kepada Allah, Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka Allah menghindarkan daripada Nabi Yusuf tipu daya mereka, dan Allah menetapkan kepada Nabi Allah Yusuf memang terpelihara dan menahan diri daripada perzinahan, sehingga Nabi Yusuf itu menguatkan dirinya atas susah payahnya penjara. Sidin memilih baik di penjara lebih baik daripada mengabulkan rayuan-rayuan babinian itu, bojokannya itu. Innahu was-sami'ul alim, bahwasanya Allah ialah yang mendengar bagi doa-doa orang yang meminta kepada Allah, orang yang merendahkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala mendengar doanya, lagi mengetahui bagi niat-niat orang yang berdoa itu. Maka Allah Ta'ala mengabulkan apa yang baik daripada Nabi Yusuf itu. Cita-cita sidin minta lebih baik di penjara. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati, kemudian nampak bagi mereka itu Al-Aziz dan kawan-kawannya yang mensyarikati bagi Al-Aziz itu Raja Kipir. Sesudah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf, seperti saksi dari anak kecil yang menyaksikan kelepasan Nabi Yusuf daripada tuduhan Siti Zulaikha itu, dan pulang cariknya baju gamis itu sebagai bukti lepasnya Nabi Yusuf daripada tuduhan Siti Zulaikha. Karena carik di belakang itu tentu Siti Zulaikha yang menghanggus Nabi Yusuf, membawa Nabi Yusuf yang lari. Dan lagi nyatanya belangsin memotong, meiris babinian tangan-tangan mereka itu. Ini nampak. Lalu mereka itu akan memenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Keadaan mereka mengapa la yasjununnahu hatta hin, dan ya Allah sungguh mereka akan memenjara Nabi Yusuf sehingga habis waktu ucapan-ucapan manusia di kota Mesir itu. Kenapa sebabnya ini? Fa inna Zulaikha lamma aysat min Yusuf bi jami'i hayriha tahmilahu ala muwafaqati muradiha. Qalat li zawjiha inna hadha al-'abda ibrani tabahani fin nas yaqulu lahum inni rawadtuhu an nafsi fa imma an ta'dina li fa akhruja fa a'tazira ilaihim wa imma an tasjunahu wa sajjin. Karena bahwasanya Siti Zulaikha tatkala putus asa daripada menggoda Nabi Yusuf dengan sekalian dandanannya, supaya ia membawakan kepada Yusuf itu untuk mencucuki kehendaknya, mau menuruti kehendak Siti Zulaikha, kada tahu lagi jalan, kada ada jalan lagi. Lalu Siti Zulaikha berucap naon laki, yaitu Kipir, bahwasanya hamba Ibrani ini ia telah memberi malu aku di kalangan manusia. Ia mengatakan bagi orang-orang lain bahwasanya aku membojoknya daripada dirinya. Ujar, maka jika engkau mengizinkan bagiku, aku akan keluar dan aku minta odor kepada mereka. Jadi pilih, ada kalanya engkau memenjara akan Yusuf, maka penjaralah Yusuf itu. Jadi juga zaman aku nih gak sesopan benar sih aku keluar pada sini. Ya, amun ikam mengizinkan aku hendak melarikan diri dari istana. Nah, jadi di apa? Akhirnya karena laki ini kasih jualan Siti Zulaikha, maka ingin juga untuk memenjara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Akan tetapi nang laki ini berucap, la yahbisu illa al-Malikur Rayyan ibnu Walid, tidak bisa menahan Yusuf ini kecuali Raja Rayyan bin Walid. Ini raja besarnya. Ada ini model menteri aja, Kipir ini menteri keuangan, menjaga keuangan Raja Malikur Rayyan. Maksud Kipir ini menyuruh yang demikian itu supaya Siti Zulaikha ini datang ke rumah Raja Rayyan bin Walid itu.
supaya mudah urusannya. Ya, nah kalau raja mengizinkan boleh, karena ini sayang juga Nabi Yusuf. Nah akhirnya Siti Zulaikha berangkat ke rumah Kepir memakai pakaian yang bagus, mandek mahkota di kepala, lalu berhadap kepada Rayyan bin Walid. Istana Rayyan bin Walid ini itu daripada besi dan tembaga bertatah mutiara. Ini istananya dulu, besi yang diulah bertatah mutiara dan permata-permata. Dan apabila orang hendak masuk ke rumah Sidin, ke rumah Malik Rayyan ini, Raja Rayyan ini, raja ini dapat melihat daripada jendela kelangkang. Rupanya kelihatan juga orang masuk itu. Sebelum masuk melihat berdua orang. Rupanya ada kaca cerminnya di jendela itu, ada kelihatan juga. Maka tatkala ia melihat akan Siti Zulaikha datang, lalu Raja Rayyan bin Walid tadi menyuruh akan gulam itu supaya dibuka pintu. Lalu dibuka pintu. Akhirnya Siti Zulaikha dipersilakan masuk dan masuk akan, tetapi sambil sujud. Nah, ini raja dulu sujud. Lalu ujar Raja Rayyan berkata, irta'i ra'saki ka antil muqarrabatul mardiyah wa hajatuka indi maqdiyah. Angkatlah kepalamu, engkau orang yang dihampirkan, lagi orang yang dirodai, hajat engkau kepadaku ditunaikan. Lalu Siti Zulaikha mengangkat kepala dan memuji kepada raja. Ujar Siti Zulaikha, apa ayyuhal malik da malaka izzu wal baqa wa albasta sauban ni'mati warraha lam tazalli mukraman wa ila hawaiji musli'a wa inna abdi ibrani qad ista'sa alayya wa uhibbu an ta'dana li bi habsihi fi sijnil mujrimin hatta yata'addaba walau ba'dahi. Wahai Tuan Raja, mudah-mudahan Allah mengatakan kebesaran dan ketal, dan Allah memakaikan engkau pakaian nikmat dan kesenangan, senantiasa engkau bagiku dimuliakan dan kepada hajat-hajatku segera mengabulkan. Dan bahwasanya hamba-Ku Ibrani, Nabi Yusuf tadi, sungguhnya dia telah maksiat durhaka kepadaku, dan aku suka bahwa engkau mengizinkan bagiku pada menahannya di dalam penjara orang-orang yang berdosa, sehingga ia beradab sampai satu masa. Maka raja menjawab kepada Siti Zulaikha, qad ja'altu amra sijni biyadik tantaliki ka'abliki man syi'ti wahbisi man syi'ti. Sungguhnya aku jadikan urusan penjara itu di tangan engkau, maka pergilah engkau dan boleh engkau lepaskan siapa yang kau kehendaki dan engkau tahan siapa yang kau kehendaki. Boleh diserahkan dengan Siti Zulaikha. Maka Siti Zulaikha kehimpunan mengambil izin itu boleh, lalu boleh ke rumah. Sekali boleh ke rumah, memerintahkan kepada orang di rumah supaya menghadirkan tukang-tukang besi. Tukang besi datang. Sekalinya bapak Siti Zulaikha sudah penuh tukang besi, lalu berucap, inni uridu antasna'uli qaidan muhkaman la'abdi Yusufa al-Ibrani. Sungguhnya aku menghendaki bahwa kamu memperkuatkan bagiku rantai yang kuat untuk mengikat hambaku Yusuf al-Ibrani. Anak diikat non rantai bolah nang kuat-kuat untuk beli tungganan bolah. Jadi ujar tukang besi, ayatuhal malikatul muta'ah fi amriha wa azima fi qawmiha inna nara badanan na'iman wa saqan raqiqan wa wajhan aniqan wa la yakhfa annahu ruddiya fi ni'matin syamilatin wa afiyatin kamilah wa kaifa yaqwa ala hadha ala siqalil hadid. Ujar tukang tanda, tukang besi ini, wahai raja yang ditaati. Jadi raja yang ditaati sama dengan raja ini pada urusannya dan orang yang besar pada kaumnya. Sungguhnya kami melihat Yusuf itu badan yang halus, landau sidin itu tipis, muka yang indah, pada kesamaran bahwasanya Yusuf itu dipelihara di dalam nikmat yang lengkap dan keafiatan yang sempurna. Bagaimana ia kuat atas beratnya besi ini, lamun dirantai caganya non besi pula, dan beratnya pengikat itu.
dirantai itu tentu uyuh panakasin orangnya halus kadang-kadang macam orang bahari itu rupanya tak orang saling bagusan lupa ujar situ gala qayyiduh wala bedda kamu ikat akan jangan saja rantai jaringan besi kada boleh tidak. Bagi mata Nabi Yusuf bocap bagi pandai-pandai itu tukang besi itu if'alu ma amartukum bih fa inni min ahli baiti bala. Ujar Nabi Yusuf bocap bagi tukang-tukang besi, kamu perbuatlah apa yang ia perintahkan kamu dengan dia. Nangjarnya suruh oleh rantai besi itu jangan memasung sidin berantai batu sih biar ulah. Maka sesungguhnya aku daripada orang yang ahli bala mendapat ujian terus belajar sini karena para anbiya wa mursalin itu paling besar ujian. Nabi kita Mahabharatan inna min asyaddin nasi balaan al anbiya summal awliya summal amtalu pala amtal. Orang yang paling bersengatan mendapat bala itu ujian itu ialah para nabi-nabi, kemudian para anbiya, kemudian para awliya, kemudian orang yang sebanding dengan awliya, para ulama, orang-orang soleh itu mendapat bala yang besar, ujian-ujian yang besar. Nah, diuji apakah dia sabar apa tidak, tapi berataan itu banyak sabarnya, oleh karena itu meningkat berataan itu, akhirnya berataan itu mendapat kemenangan terus. Orang merintangi dan menghalangi itulah yang habis mati konyol, ada yang macam-macam lah. Itu para anbiya orang mursalin macam itu dapat ujian, diuji oleh Allah untuk meninggikan derajat kepada mereka. Nah, lalu dipasung Nabi Yusuf ini berjalan itu akhirnya dibawa, diangkat, dibalikatnya terus dibawa ke penjara. Manusia mendengar Nabi Yusuf dibawa ke penjara, datangan menghadap tiap-tiap tempat melihat sehingga penuh jalan. Maka tatkala banyak orang-orang sudah di jalanan itu, Nabi Yusuf sidin menundukkan kepala, melontarkan datangan itu ke dada. Lalu manusia berucap pulang dalam Nabi Yusuf, asa sayyidatahu malikah wa huwa yaqulu hadha khairun min isyani rabbil alamin wa min muqasatin niran wa sarabilil qatiran baina hamimin an. Ujar orang berkata, ini Yusuf ia maksiat akan patuanannya. Nah, perempuan tadi itu tidak ada mau menurut maksud patuanannya. Nabi Yusuf menjawab, ini ujar sidin lebih baik daripada maksiat kepada Tuhan Rabbul Alamin dan daripada menderita neraka dan pakaian ter tegarnya selawar dapat estelan daripada ter di neraka. Lebih baik ini jangan Yusuf. Lalu orang-orang bolang berucap, ya Yusuf, tarakta baitar raha wasul wan ni'mati wal hubur waqtar tasina la iftarta qad la lakana ahwana alaika min hadza kulli. Ujar orang yang banyak tadi, hai Yusuf, engkau meninggalkan rumah kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, engkau memilih penjara. Kalau engkau memilih baik dibunuh, niscaya lebih enteng bagi engkau pada jadi penjara. Ujar orang yang kada paham nih, baik dibunuhnya sama sekali, baik mati jadi sama sekali tidak ada penjara orang. Ujar Nabi Yusuf menjawab pulang, mata ikhtartu makhtarahullah idza kana radiyan anni fala ubali. Aku memilih apa yang dipilihkan akan dari Allah bagiku. Apabila Allah redha dengan aku tidak peduli. Biar sakit dalam penjara, biar berantai macam ini kata apa. Nah, maka tatkala sampai Nabi Allah Yusuf ke penjara, lalu nama anjur tadi Buan Haddad berucap bagi penjara, hada ghulamu ihbishu fa inna sayyidatahu ghadibat alaihi wa amarat ayyah bisa fi sijil mujrimin. Ambil olehmu akan gulamin, engkau tahan akan dia tukang jaga penjara. Maka bahwasanya patuanannya telah marah kepadanya dan ia memerintahkan bahwa Yusuf ini dikurung pada penjara orang-orang yang berdosa. Maka tukang penjara ini memasukkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, didudukkan bersama orang-orang yang dosa-dosa besar, bakasnya bakas membunuh,
bekas berjudi, perzinahan, apa-apa dikurung, wa jinayat, dan orang-orang yang bekas membunuh orang. Ini itu dikawanakan di sana. Masuk Yasin ke dalam penjara itu, mana batis berantai. Nah. Lalu laki Siti Zulaikha tadi masuk kepada Siti Zulaikha, melihat sudah itu dibawa. Lalu Kipir tadi berucap, sudah masuk dalam penjara ini Nabi Yusuf. Ujar Kipir, aqsamtu alaiki bihurmatil malikir Rayyan ibni Walid wa ra'sih illa ma abqaitihi fis sijni ma dama maliku hayyan. Aku bersumpah atas engkau dengan kehormatan Raja Rayyan dan Malik, melainkan engkau kekalkan Yusuf itu dalam penjara selama kekal raja itu hidup. Nah ini minta supaya terus hujan Kipir tadi. Maka Siti Zulaikha ini badi maka dikira Siti Zulaikha jadi diikat berat itu supaya Kipir ini memerasi, lalu akan minta permohonan karena supaya dikeluarkan Nabi Yusuf. Ini maksud Siti Zulaikha. Lalu Siti Zulaikha timbul penyesalan, cuma kada tahu lagi karena Kipir tadi laki itu bersumpah, engkau penjara Zulaikha ini selama hidup raja-raja. Ini sumpah daripada Kipir itu. Siti Zulaikha tatkala Nabi Allah Yusuf di penjara, siang malam haur menangis saja karena rindu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah ini Quriyat Habibi Yusuf laita syi'ri ana imun anta am yaqdan laita syi'ri ajaiyun anta am sab'an. Kekasihku Yusuf, mudah-mudahan aku tahu ni apakah engkau tidur ataukah engkau bangun. Mudahan aku tahu apakah engkau ini lapar ataukah engkau ini kanyang. Ini aja teriak pantau orang gagilaan aja malam. Kada sing gorengan manguriaki Habibi Yusuf, kekasihku Yusuf. Bangun kai kam guring ka, lapar kai kam kanyang ka. Ini nan kuliah kata. Menyesal timbul penyesalan. Nah ini sampai kesubuhan kayak itu. Sehingga menurut riwayat tatkala Nabi Allah Yusuf alaihissalam di penjara, annahu mata minan niswatil lati ra'ayna Yusuf tis'a niswatin syauqan ilaihi wa wujudan alaihi. Menurutkan bahwasanya telah mati daripada perempuan-perempuan yang melihat akan Nabi Yusuf, terutama yang membojok semalam itu 9 ikung perempuan karena rindu kepada Yusuf dan merasa sedih nih. Kalau kerinduan hendak mendapat nawan Yusuf sampai mati-mati 9 ikung ini. Nah, Siti Zulaikha ini tidak mengadukan kecuali menyebut Yusuf. Enggak mana-mana ada orang yang berjalan apa gimana Yusuf, kalau batapan Yusuf aja. Nah, Nabi Yusuf dari apa di penjara ini. Fatana Yusuf alaihissalam yutayyibul masjunin wa yu'assin wa yu'annisul mahzunin wa yudawil marda wa yurjil qanitin hatta ahabbahu ahlus sijni hubban syadidan wa aqbalu alaihi bikulliyatihim. Adalah Nabi Yusuf alaihissalam menyenangkan orang-orang yang di penjara. Orang yang di penjara itu kehimungan badan Nabi Allah Yusuf alaihissalam bertahan dan menjinakkan orang-orang yang bersedih hati dan mengobati orang-orang yang sakit dan mengharapkan kepada orang-orang yang berputus asa supaya ada aja harapan. Dipendari sedina orang sudah sedih itu dan putus asa, dipendari supaya ada aja harapan suruh sedih bersabar. Sehingga ahli penjara itu kasih kepada Nabi Allah Yusuf, kasih kebenaran. Dan bertahan itu menghadap kepada Nabi Yusuf. Maka tatkala Nabi Yusuf sampai 4 tahun di penjara, hingga 4 tahun Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam supaya Jibril turun kepada hambanya Yusuf alaihissalam dengan memberikan takbir ru'ya mimpi. Ujar Tuhan, aku mengasihani kepada Yusuf karena Yusuf itu orang yang garib, terpisah namun keluarga, sendirian, kadada di sana kadada nang tahunya. Dan aku memperkenankan doa Yusuf. Lalu Jibril alaihissalam turun. Ujar Jibril sampai masuk ke dalam penjara, assalamu alaika ya ra'sas siddiqin. Salam atas engkau hai penghulu orang siddiqin. Nabi Yusuf menjawab, wa alaikassalam ya amin rabbil alamin.
atas engkau salam, hai Jibril, utusan Tuhan Rabbul Alamin. Maka Jibril berucap, iftah faka wa khudh ma atahaka fihi maulak. Buka mulut engkau, ambillah apa yang telah memberikan akan engkau oleh Tuhan engkau. Maka Nabi Yusuf lalu membuka mulutnya. Fa'alqa Jibril alaihissalam fihi lu'lu'atan safra. Maka Jibril alaihissalam meletakkan pada mulut Nabi Allah Yusuf mutiara yang kuning. Ganjil mutiaranya kuning. Maka tatkala tetap mutiara di rongga Nabi Yusuf, maka waktu itu keluar antara dua mata Nabi Yusuf nur seperti matahari memancar-mancar. Maka waktu itulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam tahu takbir mimpi. Nah, dapat mbak itu rupanya di kolom itu, rupanya ditakut. Nah, lalu memancar-mancar mata ini dan otomatis mendapat ilmu mentakbirkan mimpi. Macam apa ini yang dimimpikan, dapat sidin mentakbirkannya, mentafsirkannya. Nah, lalu di situ Nabi Allah Yusuf alaihissalam ada orang yang bermimpi, dipadakan sidin takbir mimpinya. Bertambah pula kekasihan orang di dalam penjara itu, sehingga orang-orang yang keluar daripada penjara itu mencita-cita bahwa dia tidak akan mencerai Nabi Yusuf, hendak pulang balik ke penjara. Ini rentan kesenangan karamian di dalam penjara, sudah hukuman bebas ya hendak pulang balik karena karamian kesenangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam penjara itu. Nah, Nabi Yusuf beri mata berucap dengan orang-orang penjara itu. Tukang penjara itu pun kehiningan, ya Yusuf laqad ahbabtuka hubban syadidan. Ujar tukang penjara, polisi penjara diucap, hai Yusuf, sungguhnya aku mencintai engkau cinta yang bersangatan, aku suka berana nikah. Ujar Nabi Yusuf menjawab, la taf'al fa inni a'udzubillah min ahabbatika qad ahabbani abi fata'ala bi ikhwati ma fa'al. Aku berlindung dengan Allah, ikan jangan memperbuat mencintai aku. Sungguhnya telah mencintai akan daku oleh bapakku, sekalinya saudara-saudaraku memperbuat dengan daku apa yang mereka perbuat. Akhirnya lantaran abahku cinta nawan aku, dan patuananku Siti Zala sangat cinta kepada aku. Akhirnya aku macam ini terpenjara menjadi apa yang kau lihat ini. Lantaran kekasihan Siti Zala, akhirnya itu aku terpenjara jadinya. Nah, Nabi Yusuf senantiasa di dalam penjara, sehingga Raja Rayyan itu mengurung dua orang bulan, yaitu tukang masaknya Seko dan yang tukang berikan minuman yaitu Seko. Nah, ini ia sambungan ayat tadi, wala bisatis sijni wa dakhala ma'ahu. Yang besar yaitu Rayyan dan Malik. Narangnya pemuda ini yang pertama yang memberikan minuman raja, menuangkan banyu atau menuangkan anggur ke apa itu semuanya ini yang tukang suruh banyu ini, yaitu ngarannya Sarhan atau Sarhum. Dan yang kedua yang di dapur seperti memberikan makanan, yaitu ngarannya Barhum atau Barham. Jadi si Barham non Sarhum. Sarham Barham ini. Nah, sebab di penjara kenapa yang kedua, maka tukang masak lawan tukang suruh minuman. Anna jama'atan min ahli Misr aradu qatlal maliki faja'alu lahuma rashwatan ala ayyasummal malik fi ta'amihi wa syarabihi fa'ajabahum ila dhalik. Sebab penjara yang kedua ini, si Sarham dan si Barham ini, jamaah daripada ahli Mesir, mereka itu menghendaki membunuh raja ini, Malik bin Rayyan. Oh, dia kannya apakah ini? Lalu hendak dibunuhnya Malik bin Rayyan ini, Rayyan bin Walid tadi. Lalu jalannya di mana membunuh raja ini, maka mereka itu menapang bagi yang berdua tadi, si Barham dan si Sarham tadi tapan harta nang tanah. Tugas supaya yang keduanya ini memberikan
meracuni kepada raja makanannya dan minumannya. Jadi si Sarham tadi minuman, si Barham tadi cagar makannya. Jadi ini yang suruh Badua ini untuk meracuni makanan dan minuman. Nah ini senang ya, duitnya bakacak. Kalau Badua itu puas sudah itu ini macam-macam. Nah lalu mau padahal nyamannya di istana raja, rupanya kada nyaman juga ya. Pindah aja nyaman di istana tuh, padahal sakit juga makan teratur waktu nyaman di luar juga. Nah ini rupanya kepingin. Lalu mau kan duit banyak ditapa. Nah kemudian yang menelangi raja memberikan minuman raja ini menyesal dan orangnya memikirkan akibatnya. Dan si nang tukang masak ini orangnya tabung sedikit menerima tapalan itu, sodokan itu, dan selalu ingin melaksanakan. Adapun orang yang minuman yang memberikan minuman kepada raja ini berpikir, ujarnya, kalau aku membuat racun berdahulu ini di minuman, kalau ujar raja ini minuman kok, lalu aku meminumnya, ujarnya mati aku, bagaimana ada apa-apanya. Ya benar aja begitu. Lain dan timbul penyesalan ini lantaran kabar itu ada tawantara sudah, raja pun sudah mengetahui maksud nang Badua ini, sudah tahu raja. Nah jadi riwayat kitab lain itu pada di sini yaitu itu membawa racunnya itu di tangan aja nang tukang minum ini. Adapun nang tukang masak tadi terus melabuh racun tadi kan, masakan tadi ke piring itu dibuatnya dicampur racun tadi. Maka tatkala sampai kepada raja makanan tadi, minuman, raja lalu mempersilahkan kepada nang menuangi banyu, nang memarahkan anggur dan minuman anggur. Maka lalu ujar raja sudah dapat kabar bahwa ini yang akan meracuni raja, karena tahu rupanya ente banyak aja tanah akan membunuhnya raja. Akhirnya disuruh oleh raja, diperintah oleh raja supaya engkau minum. Nah tatkala membawa raja ikut minum aja, limbah minum itu dilapasnya, nyari lain itu masih di kuku panjang tuh racun, akhirnya dipicik pada raja tuh. Kuku itu dimasukkan sedikit ke cangkir tadi, sudah jadi racun. Racun apa? Nah ada ini limbah diminumnya kada apa-apa. Jadi aja minum pulang aja, kada apa-apa namanya. Nah lalu kan memberi mudaratnya apa-apa, dikira beracun tadi, kada apa-apa. Lalu akhirnya disuruh kepada tukang roti yang membawakan makanan matang di dapur ini. Maka lalu suruh ujar raja, kul minat tu'am, engkau makan dari makan ini. Maka lalu dia anggap kada mau. Akhirnya lalu ujar raja carikan sapi. Maka datangnya sapi, lalu suruh beri makan kepada sapi. Maka sapi lalu memakan nasi itu, roti itu. Akhirnya sapi itu situ sini menggorombong mati situ sini karena makan racun. Nah akhirnya bagaimana Pak? Lalu dikurung Badua. Nah ini lalu masuk ke dalam penjara yang Badua tadi, karena ini sudah menerima jotapalan tadi. Cuma raja ada tuhmah ragu-ragu, ini boleh jadi artinya benar aja sih, saking kabar dusta aja yang ini bahwa ia kan meracuni raja. Jadi nyatanya tadi waktu diminum ada racunnya. Nah jadi masuk ke dalam penjara Badua. Nah tabelujur Badua dimasukkan bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, inya pun masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf menyebarkan ilmu dan silin menghabarkan sudah 4 tahun dari ini wabbiru ahlam, aku mentakbirkan mimpi-mimpi. Ujar Nabi Yusuf, mimpi apa ya kamu? Aku akan mentakbirkannya, akan menerangkannya mimpi kamu. Yang lain dan mimpi tabirakan oleh Sidin. Yang Badua ini kadang dia bisa mimpi, enggak hendak pada mimpi dapat seorang gula-gula kadang mau jauh mimpi. Ada mau mimpi, akhirnya mau ulah mimpi. Nah ini diulah aja nih, bah kisah-kisahan mau uji Nabi Yusuf bujur juakah ahli takbir mimpi apakah kada. Nah lalu bapak ucap Nabi Yusuf alaihissalam, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra
Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Berkata salah seorang dari keduanya, yaitu orang yang memberikan minuman kepada raja, inni arani aksiru khamra, sungguhnya aku bermimpi memarahkan anggur, jadi arak, dan aku menuangkan non raja, memberikan minuman non raja. Ini bola mimpi. Ini mimpi melihat apa itu tangkai memarah, tangkainya 3, lalu diparah tadi anggurnya, lalu diberikan minuman kepada raja. Ini mimpi si tukang minum itu. Nah kemudian nang si tukang roto tadi memberikan makanan itu pulang berucap pulang Nabi Yusuf, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Sungguhnya aku bermimpi, saat dalam tidur aku membawa di atas kepalaku roto yang memakan daripada roto itu oleh burung-burung. Jadi burung makani mematuki, jadi mimpi membawa roti di atas kepala. Ya bakul. Jadi bakul yang kita pelayan itu bakul. Lalu menjunjung, sakanya datang, burung tak ada mematuki Jakarta itu. Nabbi'na bi ta'wili, terangkanlah akan kami dengan takwilnya, takbirnya mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihat engkau daripada orang yang tahu dengan tafsir mimpi, takbir mimpi, dan daripada orang yang berbuat baik kepada ahli-ahli penjara. Ujarnya minta takbirkan. Maka akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam sidin mensabari kepada ahli-ahli penjara ucapan sidin, isbiru wa abshiru tu'jaru, sabarlah kamu, gembirakanlah kamu, aku akan diberikan pahala. Berataan ahli penjara itu berucap, barakallahu fika ya fata, ma ahsana wajhaka wa ma ahsana khuluqaka. Mudah-mudahan Allah memberi berkat bagi engkau pada engkau ya pemuda. Alangkah bagusnya muka engkau, alangkah bagusnya perangai engkau. Laqad burika lana fi jiwarika, sungguhnya diberi berkat orang bagi kami ini berjalan engkau dalam penjara. Sehingga berkatan berataan di dalam penjara itu. Kaman anta ya fata, siapa engkau wahai pemuda? Maka Yusuf berkata dengan berdua ini antara mengucap, ujar Nabi Yusuf, ana Yusufu ibnu Safiyillah Yaqub ibni Dabihillah Ishaq ibnu Khalilillah Ibrahim. Aku Yusuf anak Safiyillah Yaqub, anak Dabihillah Ishaq, anak Khalilillah Ibrahim. Maka orang yang ke penjara itu berucap pulang, wallahi lawis tata'ku khallaitu sabila, jikalau aku kuasa nih, aku membiarkan jalan engkau, aku lepas saja sempiannya, tetapi aku ini berbuat sangat baik berjalan kepada engkau. Jadi jangan banyak aja nih, hati dilepasakan itu mah, tapi ingin bener rami bener Nabi Yusuf, jadi tidak ada. Nah kemudian sapi tadi, orang yang memberikan minuman tadi berucap pulang langsung Yusuf. Biasanya, ngapa jisin ayyuhal alim? Inni ra'aitu fi manam. Masa pulang ka'anni fi bustanin wa fi syajaratu inabin fiha salasatu aghsanin. Wa 'alaiha salasatu anaqida min inabi. Fajanatuha wa ka'annaka aslamalik fi yadi fa asartuha wa saqaitul malik wa syaribahu. Wah, orang yang alim, sungguhnya aku bermimpi di dalam tidur. Tapi diulah-ulah aja tadi.
seolah-olah aku di dalam kebun, padanya pohon anggur. Pada pohon anggur itu 3 dahan, dan di atas dahan itu 3 rondon daripada kurma. Aku putik akan dia, lalu diputik. Dan seolah-olah lagi gelas raja itu di tanganku, aku memarahnya anggur itu, dan aku menuangkan akan raja, dan raja minum akan anggur itu. Si tukang roti tadi pulang, tukang masak itu mengucap pulang, inni ra'aitu fi manam ka'anni akhruju min matbakhil malik. Aku bermimpi di dalam tidur seolah-olah aku keluar daripada dapur raja, dan di atas kepalaku 3 bakul dari roti. Maka burung jatuh di atasnya dan ia makan daripada roti itu. Itu yang dihabarkan. Maka tatkala keduanya mengisahkan mimpi itu kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf benci. Pada ketujuh mentakbirkan itu ketika keduanya menanya, karena Nabi Yusuf tahu salah satu keduanya ada mimpi yang kada bagus. Jadi sidin hendak kada mentakbirkan ini karena pada 2 ini. Cuman ini gasak benar juga. Cuma Nabi Yusuf hendak memasukkan keduanya di dalam agama Islam, lalu sidin memulai untuk menggahirkan mukjizat-mukjizat karena sabab ini. Ujar sidin, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf berkata, tidak juga datang akan kamu berdua oleh makanan yang diberikan keduanya akan dia, melainkan aku terangkan akan kamu berdua ini dengan takwilnya. Aja, mengapa tabirnya? Sebelum datang akan kamu berdua ini, makanan itu belum datang, ya tadi habarakan oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena sidin tahu ini makanan apa aja nanti jadi belum sidin tahu juga macamnya Allah Isa alaihissalam. Jadi makanan ini pulang gunanya untuk kesehatan, untuk minuman, warna-warnanya makanan, jenis makanan. Sebelum datang makanan kepada kamu berdua, aku bisa jadi menghabarakan aja yang tahu nang gaib itu, karena Tuhan menghabarakan Nabi Yusuf. Sebelum datang makanan itu akan kamu berdua, aku menghabarakan aja Nabi Yusuf. Bagaimana aku tidak mengatakan takbir mimpi seperti yang aku habarkan kamu berdua ini dengan akibatnya. Jadi sidin itu tahu nang gaib itu. Jadi makanan aja mencegah datang. Sebelum datang makanan itu sidin tahu warnanya, gunanya makanan itu untuk kesehatan dan sebagainya. Ini macam Nabi Allah Isa aja. Tahu aja nang akan dimakan, nah akan datang ke rumah simpanan dalam rumah tahu. Dalikuma mimma allamani Rabbi. Yang demikian itu takwil mimpi, takbir mimpi dan menghabarkan dengan nang gaib itu setengah daripada ilmu yang melajari akan dakwah Tuhanku dengan wahyu dan ilham, bukan pada dokunan itu ada tetangguhan, ada nujum atau kehanah kada aja sebenarnya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bi akhiratihim kafirun. Sungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka itu dengan negeri akhirat itu kafir. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikut akan agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Nah, Nabi Yusuf berucap ini untuk menggambarkan bagi 2 kawan sidin yang dalam penjara tadi supaya beriman dan mentauhidkan kepada Allah, dan supaya mereka itu jangan lagi syirik, lari daripada kesyirikan dan kesesatan itu. Lalu sini berucap macam ini. Ujar sidin, maka lana an musyrika billahi min syai'. Tidak sah bagi kami seluruh nabi-nabi kami mensekutukan dengan Allah dengan sesuatu. Baiklah mereka baik jin atau manusia, apalagi dengan berhala yang kada mendengar dan kada bisa melihat itu, yang kada memberikan manfaat mudarat itu nang bela Tuhan. Kada sah bagi kami mensekutukan dengan Allah sesuatu. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu tauhid, itu meninggalkan syirik kepada Allah, itu setengah daripada kurnia Allah atas kami dengan wahyu, dan atas manusia pulang dengan diutusnya kami kepada mereka. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri,
tidak mentauhidkan kepada Allah. Ini sih menggambarkan supaya mereka itu mau beriman. Tapi nang berdua ini katanya. Lalu akhirnya Sidin berucap lagi, ya syahidai sini, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai dua temanku yang dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, yang berlain-lainan pada besarnya, kecilnya, warnanya, ada yang dari emas, ada dari perak, ada dari besi, ada dari tembaga, ada dari kayu, batu dan lain-lainnya, lebih baik bagi kamu berdua amillahul wahidul qahhar, apakah Allah yang asa, yang maha perkasa? Nang mana nang baik sih? Apa Tuhan nawan berhalan itu kan nang macam-macam modelnya, ada yang dari emas, dari batu, dari kayu, dari tembaga, dari perak, ada yang berimatai macam-macam. Apakah Allah yang asa, yang maha perkasa? Maksudnya hadiah asnamu ma'mulatun maqhurah. Fa innal insana idza arada kasraha qadara 'alaiha fa hiya maqhuratun wa la yantaziru husula manfa'atin min jihatiha. Wa ilahul alam fa'alun qahharun qadirun 'ala isalil khairati wa daf'il afat. Berhala-berhala ini sungguh dikerjakan, dikerasi, karena manusia itu apabila menghendaki memecah berhala itu kuasa atasnya, maka ia dijagai. Dan tidak menunggu manusia itu akan hasil manfaat daripada jihad berhala. Adapun Tuhan yang alimin wa ilahul alam, Tuhan alam semesta ini fa'al, sangat memperbuat, qahhar, maha perkasa, lagi maha kuasa atas menyampaikan kebaikan-kebaikan dan menolakkan penyakit-penyakit. Nah, lalu yang dimaksud ini, apakah menyembah Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Apakah menyembah Allah yang asa dengan ketuhanannya, yang menang atas makhluknya, tidak bisa dikalahkan kebaikan-kebaikannya Allah? Tidak bisa orang dapat menghalangi. Akhirnya sini ucapkan lagi, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tiada kamu menyembah selain daripada Allah itu kecuali nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan bapak-bapak kamu. Nama ngarani Tuhan teh, iya. Ibu bapak bahari, nenek moyang, tidak ada Allah menurunkan dengan dia nama itu yang diukur untuk disembah daripada dalil keterangan atau sahnya. Tidak ada. Siapa yang menerangkan bahwa itu Tuhan, itu nama Tuhan, tidak ada menurunkan. Ini hukmu illa lillah. Aila hukmu fi amri ibadah illa lillah. Falaysa li ghairillah hukmun wajibul qabul wala amrun wajibul iltisam. Tidak ada hukum pada perintah beribadat itu kecuali bagi Allah. Tidak ada bagi lain daripada Allah hukum wajib diterima dan tidak perintah wajib dilazimi. Tidak ada. Siapa yang menyuruh menyembah berhala itu tidak ada. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan bahwa kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah. Yang lain tidak berhak untuk disembah, untuk ditaati. Yang lain tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mudarat. Allah Ta'ala aja yang memberikan manfaat dan mudarat, menghidupkan, memberi rezeki, memberi hidayah, memberi nikmat, nangkanya banyak. Hanya Allah, yang lain tidak bisa. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu yang ditentukan beribadat kepada Allah, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yang demikian itu ialah agama yang lurus karena kejahilan dengan dalil-dalilnya. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihissalam selesai daripada memanggil untuk beribadat kepada Allah, untuk supaya mereka itu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu Nabi Yusuf alaihissalam kembali untuk menakbirkan mimpi keduanya tadi. Lalu ujar Sidin, ya sahibai sidini, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Hai dua teman yang dalam penjara, adapun salah satu dari keduanya daripada kamu berdua ini, yaitu yang memberikan minuman, maka ia akan memberikan minuman kepada tuannya. Der, karena mengulahkan der pulang memberikan minuman bulik, tegarnya begawi pulangan naon raja. Wa ammal akharu
yuslabu kata kulit tayru min ra'si. Adapun yang lain itu tukang bawakan roti, makanan, spesial, maka ia akan disolib, hukum gantung. Maka burung-burung akan memakan dari kepalanya. Jadi utaknya itu dimakan oleh burung. Akan di dalam solipan. Nah itu burung mematuki kepalanya. Ini takbirnya. Nah, lalu menurut riwayat, orang yang memberikan minuman tadi tatkala ia mengkisahkan Yusuf mimpinya itu, lalu ujarnya, ma ahsana ma ra'aitu, alangkah bagusnya apa yang kau lihat. Nabi Yusuf berucap, ma ahsana ma ra'aita, alangkah bagusnya apa yang kau mimpikan itu. Ujar Nabi Yusuf, nawana orang berikan minuman kepada raja, amma karamu fahuwal amalul ladzi kunta fihi. Adapun kurma yang dilihatnya, anggur, yaitu pekerjaan yang angkuh padanya. Mimpi itu melihat. Wa amma inabu fahuwa izzuka fi dzalikal amal. Adapun anggur itu yang diparah tadi itu kemuliaan engkau dalam bekerja. Melihat anggur, memetik anggur itu pekerjaan yang caganya tetap gawian. Adapun anggur itu kemuliaan engkau dalam gawian itu. Adapun dahan-dahan yang tiga itu melihat mimpi dahan kayu itu tiga tadi. Pasalah satu ayamin yuwajjihu ilaika malik indan qidaihinna. Adapun takbirnya yang tiga dahan itu, maka 3 hari menghadap kepada engkau oleh raja. Ketika habis yang 3 hari, raja pasti akan datang kepada engkau melihat 3 dahan. Lalu itu ada rondon-rondon. Nah, wa amma inabul ladzi asarta wa nawata malika wa ayyaruddaka ila amalika fatasiru kama kunta bal ahsan. Adapun anggur yang engkau parah itu dan engkau mencapaikan kepada raja, maka si raja itu akan mengembalikan engkau kepada pekerjaan engkau, maka jadilah engkau seperti dahulu, tetapi lebih bagus lagi, bahkan lebih bagus lagi gawian. Artinya diketujui oleh raja sih orang memberikan minuman. Kedua-dua gaji umpamanya 1.000, bisa belarang pulang nih gaji. Nah, bagus benar. Nah, itu ini. Maka tatkala si tukang roti pulang mengkisahkan mimpinya tadi naon Nabi Yusuf, ujar Nabi Yusuf, di sama ra'aita, amat buruk yang kau mimpikan itu. Lalu Nabi Yusuf menghabarkan, amma khurujuka minal matbakh fahuwa anta khuruja min amalika. Adapun keluar engkau daripada dapur, keluar di dapur masuk ke rumah, tadi mimpinya engkau akan keluar dari pekerjaan engkau. Wa amma sulai, adapun 3 tangkai tadi, 3 bakul, boroti 3 bakul di atas kepala, itu 3 hari takbirnya. Engkau berada di penjara lagi 3 hari aja. Wa amma akul tayri min ra'sika, adapun makan burung itu dari kepala engkau, bahwa ayyukhrijaka malik ba'da salasati ayyamin wa yaslubaka wa ta'kulu tayru min ra'sika. Yang burung memakan dari kepala engkau itu takbirnya, raja akan mengeluarkan engkau sesudah 3 hari dan ia mengsolib engkau dan burung-burung makan dari kepala engkau. Itu jagatnya dimakan burung kepala. Maka terkajut yang keduanya bagi takbir mimpi si tukang roti ini memberikan makanan kepada raja. Lalu keduanya ini berucap, ma ra'ayna syai'an innama kunna nal'abu. Kami tidak bermimpi sedikit pun, hanya saja kami ini bermain-main aja. Artinya mau uji-uji benar aja. Ujar Nabi Yusuf menjawab, udiyal amrul ladzi fihi tastabtiyan. Di sudah perkara yang padanya engkau menanyakan daku. Nah ini tetap kada bisa berubah lagi, biar mimpi diulah-ulah tetap kabur. Sudah udiyal amrul, sudah dikodakan perkara yang padanya perkara itu engkau minta pituah menanya akan daku. Pasti sudah. Sekarang ini apa? Iya sudah
3 hari keluaran pada 2. Si tukang roti tadi tetap disolid oleh raja, akhirnya dimakan oleh burung utak-utaknya, kemudian dimakannya oleh burung. Dan tukang berikan minuman riba tetap dikerjakan, gaji balarang dan ditambah oleh raja. Nah, lalu sambungan kisah, lalu Nabi Yusuf berpesan, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih qala bisafis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf ini berpesan pulang nawan si nang keluar dari penjara tadi, artinya padahkanlah non patuanan nikam aku di penjara. Akhirnya bagaimana kisahnya itu sambungannya dimatakan. Nah, ya sampai di sini macam itulah kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ujian sangat berat karena orang nang akan mendapat martabat nang tinggi itu diuji oleh Tuhan. Nah, jadi kita itu juga orang nang akan meningkat derajat ketinggian itu diuji. Terkadang orang nang uji ini orang nang jendel, orang nang rakyat jelata, orang nang ada darajanya di masyarakat, ini nang uji ini apakah sabar apakah tidak. Nah, mudah-mudahan tafsir yang kita baca pada malam ini sama-sama ada bermanfaatnya. Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rahimna ayman min qawli wa min qawli wa hiya qawli wa rahmatan min ma'amin min ajla wa min rahim Allahumma rahmatan min nabiyina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawmi min yardahu wa min Allahumma sha'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.